Desa Karangjati memiliki satu aturan aneh. Aturan itu tidak pernah ditulis di papan pengumuman, tidak pernah diumumkan lewat toa masjid, tidak pernah dijelaskan secara resmi. Namun, semua orang mematuhinya. Jika pulang setelah maghrib, jangan lewat jalan kuburan. Tidak ada sanksi, tidak ada ancaman langsung. Hanya satu kalimat yang selalu diucapkan orang-orang tua. Kalau pulang, kamu membawa sesuatu. Arman tahu itu sejak kecil. Masalahnya, malam itu hujan turun deras dan jalan utama menuju rumahnya terendam air setinggi lutut. Satu-satunya jalan kering hanyalah jalan setapak yang memotong kuburan lama di barat desa. Ia berdiri di bawah pohon asem, menimbang langit menggeram. Jam di ponselnya menunjukkan pukul ke-18,41. Cuma lewat, gumamnya, bukan pulang larut. Kalimat itu kelak menjadi kesalahan terbesarnya. Begitu Arman melangkah melewati gapura kuburan, hujan berhenti. Tidak perlahan, tidak mereda, berhenti seketika. Seolah seseorang mematikan suara dunia. Tanah di bawah kakinya basah, lengket, dan mengeluarkan bau yang terlalu kuat. Bukan bau tanah hujan, melainkan bau tanah lama yang dibuka kembali. Kuburan itu sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin di daun bambu. Hanya suara langkah Arman sendiri yang terdengar terlalu jelas. Ia mempercepat langkah. Lalu ia melihatnya di tengah jalan setapak. Bukan di pinggir, bukan di petak makam. Berdiri sebuah nisan baru. Tanahnya masih gembur, belum ditumbuhi rumput. Nisan itu polos, tanpa nama, tanpa tanggal, hanya satu ukiran kasar. Belum pulang, Arman merinding. Desa Karangjati tidak mengubur jenazah di tengah jalan dan tidak ada pemakaman dalam sebulan terakhir. Saat ia melangkah melewati nisan itu, tanah di sampingnya turun sedikit, seperti diinjak dari bawah. Arman berlari. Ia sampai rumah dengan napas terputus-putus. Istrinya, Sari, membuka pintu sambil menggendong anak mereka. "Nisa, kok basah tapi nggak hujan?" tanya Sari. Arman tidak langsung menjawab. Di dalam rumah, ia mencium bau yang sama seperti di kuburan. Bau tanah basah. Lebih pekat. Malam itu, Nisa terbangun pukul 2 dini hari. Matanya terbuka, menatap sudut kamar. "Pak," katanya pelan. Omnya berdiri di situ. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau tanah itu semakin kuat. Di pagi hari, Arman menemukan jejak tanah basah di lantai rumah. Jejak kaki orang dewasa. Jumlahnya 1 pasang. Dan jejak itu berhenti tepat di depan kamar anaknya. Arman mendatangi Pak Lurah. Ia menceritakan semuanya. Pak Lurah tidak terlihat terkejut. Ia hanya menarik napas panjang. "Kamu pulang lewat kuburan ya?" tanyanya. Pelan. Arman mengangguk. Pak Lurah menatap lantai. "Dulu," katanya akhirnya, "jalan itu bukan kuburan." "Terus apa?" Pak Lurah menelan ludah. "Tempat orang-orang
yang tidak boleh pulang. Arman merinding. Siapa mereka? Pak Lurah menggeleng. Yang penting sekarang, katanya, kamu jangan pulang lewat sana lagi. Arman hampir tertawa putus asa. Yang ikut saya ke rumah itu gimana, Pak? Pak Lurah menatapnya lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan, kalau sudah ikut pulang, berarti dia menganggap kamu pengganti. Malam itu, Arman bermimpi. Ia berdiri di kuburan, namun kali ini ia melihat namanya sendiri, terukir di nisan tanpa nama dan dari dalam tanah. Tangan seseorang menggenggam pergelangan kakinya sambil berbisik, sekarang giliranmu yang jaga jalan. Sebelum ada nisan, sebelum ada doa, sebelum ada larangan, tempat itu adalah jalan biasa. Pak Lurah membawa Arman ke arsip desa, bukan arsip resmi, melainkan peti kayu tua di bawah balai desa. Terkunci, berdebu, dan jarang dibuka. Ini bukan untuk dibaca, kata Pak Lurah. Ini cuma supaya tidak lupa. Di dalamnya ada buku catatan lusuh. Tulisannya tidak rapi. Beberapa halaman sobek. Tahun ke-1971. Saat itu, jalan di barat desa adalah jalur pulang para buruh ladang. Maghrib sering terlewat. Orang-orang pulang larut, lelah. Lalu satu malam, seorang pemuda tidak sampai rumah. Paginya, ia ditemukan duduk di pinggir jalan itu. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum, tubuhnya dingin. Tidak ada luka, katanya mati kecapekan, ucap Pak Lurah. Tapi, tanya Arman, Pak Lurah menutup buku. 3 hari kemudian, yang mati berikutnya juga kecapekan. Kematian tidak berhenti, satu demi satu. Selalu orang yang pulang lewat jalan itu setelah maghrib. Anehnya, mereka tidak pernah ditemukan tergeletak. Mereka selalu ditemukan duduk, bersandar, berdiri menghadap rumah, atau tidur rapi di beranda, seolah mereka berhasil pulang. Hanya saja tubuh mereka tertinggal. Desa panik, namun tidak ada yang mau mengaku takut, karena mengakui takut berarti mengakui ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sampai suatu malam, seorang anak kecil tidak pulang. Anak Pak Karto. Pencarian dilakukan besar-besaran. Pagi harinya, anak itu ditemukan di tengah jalan, tepat di tempat yang sekarang menjadi pusat kuburan. Ia tidak mati. Ia duduk, memeluk lutut, bergumam pelan. Ada yang ikut. Aku disuruh jaga anak itu. Hidup. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah berjalan pulang lagi. Kalau diajak pulang, ia menangis keras. Kalau aku pulang, katanya, nanti yang di belakang gak punya tempat. Desa tidak punya waktu untuk menunggu. Orang-orang mulai takut pulang. Ladang ditinggalkan, panen terbengkalai. Malam-malam diisi bisikan dan doa setengah hati. Lalu seseorang mengusulkan solusi cepat. Kalau jalan itu minta orang, katanya, kita beri tempat supaya mereka tidak ikut. Maka dibuatlah kuburan
bukan untuk menghormati, melainkan untuk menahan jenazah orang-orang yang mati di jalan itu, dikuburkan di sana. Meski beberapa meninggal di rumah, nanti mereka tahu tempatnya, kata para tetua. Kalau sudah ada tempat, mereka tidak perlu ikut pulang. Kuburan itu tumbuh cepat, tanahnya selalu lembab, rumputnya selalu hijau. Dan sejak itu, kematian berhenti. Desa menganggap masalah selesai. Arman menelan ludah saat Pak Lurah membuka halaman terakhir. Masalahnya, kata Pak Lurah pelan, tidak semua dapat tempat. Satu nama ditandai tinta merah, tidak ada tanggal kematian. Hanya catatan singkat, tidak ditemukan. Dia siapa? Tanya Arman. Pak Lurah menatap Arman lama. Orang pertama, yang pertama mati, yang tidak pernah dimakamkan, yang tubuhnya tidak ditemukan. Kalau dia tidak dikubur, suara Arman gemetar. Terus dia di mana? Pak Lurah menjawab tanpa menatapnya. Di jalan. Malam itu Arman nekat kembali ke kuburan, bukan lewat jalan utama, melainkan memutar, masuk dari sisi belakang. Kuburan tampak berbeda, lebih rapat, lebih sempit, seolah tanahnya bertambah sedikit setiap tahun. Di tengahnya, nisan tanpa nama itu masih ada, namun tulisannya berubah. Bukan lagi belum pulang, sekarang tertulis menunggu gantian. Arman mundur. Tanah di depan nisan itu retak. Dari dalamnya terdengar suara napas, bukan terengah, bukan kesakitan, melainkan sabar, seperti orang yang tahu waktunya akan tiba. Dan Arman sadar sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Nisan itu menghadap ke rumahnya. Malam itu, Nisa berbicara lagi. Namun, kali ini ia tidak menunjuk sudut kamar. Ia menatap langsung ayahnya. "Pa," katanya dengan suara datar. "Kalau Om itu dapat tempat, ayah nanti pulang lagi kan?" Arman tidak bisa menjawab karena akhirnya ia mengerti. Kuburan itu bukan solusi. Ia hanya menunda giliran. Dan sekarang jalan itu sudah menagih kembali kesalahan lama dengan cara paling adil. Satu orang diganti satu orang. Di luar rumah terdengar langkah kaki pelan. Satu berhenti, seperti seseorang yang sudah sampai depan pintu dan sedang menunggu dipersilakan masuk. Malam itu, Desa Karangjati kehilangan satu orang. Bukan mati, bukan ditemukan, hilang. Namanya Pak Seno, petani tua yang biasa pulang paling akhir dari ladang. Ia tahu aturan, semua tahu. Tapi malam itu anaknya sakit dan ia memilih jalan pintas agar cepat sampai rumah. Ia tidak pernah sampai. Paginya, warga menemukan cepingnya tergeletak di ujung jalan kuburan. Tanah di sekitarnya basah dan terinjak, seperti ada orang berdiri lama di sana. Namun tidak ada jejak kaki keluar, hanya jejak masuk. Orang-orang
mulai berbisik. Sudah mulai, kata seseorang. Gantian, sahut yang lain. Arman berdiri di tengah kerumunan dengan perut terasa kosong karena ia tahu ini bukan yang terakhir. Kematian tidak diumumkan, kehilangan tidak dibicarakan keras-keras. Desa memilih diam seperti dulu. Pak Lurah mengumpulkan warga malam itu, tapi tidak di balai desa. Di rumahnya, lampu dipadamkan setengah. Kalau kita ribut, kata Pak Lurah, yang menunggu akan tahu kita panik. Terus kita harus gimana? Tanya seseorang. Pak Lurah menarik napas panjang. Kita pastikan yang lewat jalan itu hanya satu orang. Semua orang mengerti maksudnya. Tidak ada yang langsung menolak, karena menolak berarti menawarkan diri. Arman merasakan mual. Desa ini tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Mereka hanya bertanya siapa berikutnya. Tanda itu tidak terlihat semua orang, namun Arman melihatnya. Pada Pak Seno sebelum hilang, Arman ingat sesuatu. Setiap sore, Pak Seno selalu berhenti di ujung jalan, menoleh ke arah kuburan dan berdiri diam beberapa detik, seolah mendengarkan seseorang. Dan sekarang Arman mengalami hal yang sama. Saat melintas dekat kuburan di siang hari, ia mendengar langkah di belakangnya. Bukan mengikuti, melainkan menyesuaikan. Jika ia berhenti, langkah itu berhenti. Jika ia berjalan, langkah itu ikut. Dan bau tanah basah itu selalu muncul lebih dulu. Sebelum siapapun menghilang, Nisa mulai menghindari ayahnya. Pak Bau, katanya polos. Bau, Om. Malam Jumat Kliwon, warga berkumpul di rumah Pak Lurah lagi. Tidak ada doa pembuka, tidak ada penutup, hanya satu pembahasan. Kalau kita tidak memberi, kata seorang tetua, dia akan mengambil sendiri. Siapa yang sudah ditandai? Tanya yang lain. Semua mata perlahan mengarah ke Arman. Tidak ada yang menunjuk, tidak ada yang menyebut nama. Namun kesepakatan terbentuk tanpa suara. Arman ingin berteriak, namun yang keluar hanya napas berat. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu jalan itu memang sedang menunggunya. Hujan turun lagi. Sama seperti malam pertama, Arman berdiri di depan rumah. Sari menangis diam-diam. Nisa memeluk kaki ayahnya. Kalau ayah pulang, katanya pelan. Aku boleh ikut? Arman menutup mata. Tidak, bisiknya. Jalan itu cuma cukup untuk satu. Ia melangkah. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang mencegah. Desa menutup pintu-pintu mereka. Saat Arman memasuki jalan kuburan, hujan berhenti. Nisan tanpa nama kini retak penuh. Tulisan di atasnya berubah lagi. Sudah digantikan. Tanah di depannya terbuka perlahan. Bukan lubang, melainkan jalan turun. Dan dari dalam, suara orang pertama yang tidak pernah dikubur berbisik dengan nada lega. Sekarang kamu yang jaga keesokan paginya. Jalan kuburan tampak normal. Tidak ada jejak, tidak ada nisan baru. Namun
Di ujung jalan, warga melihat seorang lelaki berdiri diam setiap sore, tidak pernah berjalan pulang, tidak pernah bergerak, hanya berdiri menghadap desa. Menghadap desa. Hari-hari setelah Arman menghilang, anehnya semua berjalan normal. Sawah kembali diurus, orang-orang kembali menyapa. Tidak ada doa khusus, tidak ada tahlilan, seolah Arman tidak pernah ada. Namun setiap sore menjelang maghrib, satu sosok selalu terlihat di ujung jalan kuburan, berdiri tegak menghadap desa, tidak melangkah, tidak menyapa. Jika diperhatikan lebih lama, wajahnya mirip Arman, tapi tidak persis. Kulitnya pucat tanah, matanya kosong, seperti orang yang sedang menunggu giliran yang tidak akan pernah datang. Anak-anak tidak berani bermain dekat sana. Orang dewasa berpura-pura tidak melihat karena mereka tahu itu bukan Arman lagi, itu penjaga. Beberapa bulan berlalu, tidak ada lagi orang hilang, tidak ada lagi bau tanah basah di rumah-rumah warga. Kuburan lama tetap lembab, tapi tidak bertambah luas. Pak Lurah tersenyum lagi. Sudah aman, katanya pada warga. Namun Mbah Towo, orang tertua di desa, menggeleng pelan. Aman itu kalau selesai, katanya. Ini cuma stabil. Belta Pak Lurah pura-pura tidak mendengar karena desa tidak pernah ingin kebenaran. Desa hanya ingin tenang. Nisa berhenti bicara selama beberapa minggu. Ia tidak sakit, tidak demam. Ia hanya sering berdiri di depan rumah saat sore, menatap ujung jalan kuburan. Suatu hari, Sari bertanya pelan, "Nisa lihat apa?" Nisa menjawab tanpa menoleh, "Ayah capek." Sari terisak, "Mau pulang." Nisa menggeleng, katanya, "Kalau ayah pulang, jalan itu kebanjiran lagi." Sari terdiam karena kalimat itu terlalu dewasa untuk anak berusia 6 tahun. Suatu pagi, nisan tanpa nama berubah. Tulisan sudah digantikan menghilang. Digantikan kalimat baru, dijaga. Tidak ada yang mengaku mengukirnya. Tidak ada suara palu di malam hari. Namun semua tahu penjaga baru telah menetap. Dan seperti sebelumnya, satu orang telah hilang dari ingatan kolektif desa. Arman tidak lagi disebut dalam cerita lama. Namanya Pelen-Pelen menguap. Hanya Sari yang masih menyebutnya dalam doa. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda pendatang menyewa rumah kecil di Karangjati. Ia tidak tahu aturan. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Ia memilih jalan pintas lewat kuburan. Dan seperti semua yang terdahulu, hujan berhenti tepat di gapura. Namun kali ini, penjaga jalan berbicara. Pemuda itu mendengar suara lelaki pelan, berat, penuh kelelahan. "Kalau kamu pulang lewat sini," kata suara itu, "jangan berhenti." Pemuda itu berlari. Ia selamat. Paginya, nisan tanpa nama tetap utuh. Dan untuk pertama kalinya, penjaga jalan menyelamatkan, bukan mengambil. Desa Karangjati masih berdiri.
kuburan itu masih ada. Aturannya tetap sama. Namun kini, kadang-kadang orang melihat penjaga jalan mengangkat tangan seperti memberi isyarat, bukan melarang, melainkan mengingatkan. Dan di malam-malam tertentu, saat bau tanah basah muncul sebentar lalu hilang, orang-orang tahu penjaga itu masih di sana, menunggu, bukan untuk pulang, melainkan agar yang lain bisa sampai rumah.